Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan mutasi, rotasi, dan promosi kepada sekitar 300 perwira tinggi atau PATI yang berdinas di lingkungan TNI, Badan Intelijen Negara atau BIN, BSSN, Basarnas, Kementerian, hingga Universitas Pertahanan. Para PATI ini bakal menempati jabatan strategis diantaranya Pangkostrat, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogap Wilhan, hingga Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Danpas Pampres. Nah, ada apa di balik mutasi ini? Dalam dokumen yang diterima Kompas, Surat Keputusan Panglima TNI nomor 1545/12 Romawi/2024 tertanggal 6 Desember tercatat ada 300 jabatan perwira tinggi yang dimutasi. Surat tersebut telah dikonfirmasi ke Kepala Pusat Penerangan TNI Senin 9 Desember. Ada beberapa mutasi yang perlu digarisbawahi seperti jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogap Wilhan I yang selama ini secara tradisional dijabat TNI AL, kini dipimpin TNI AD. Pejabat sebelumnya Laksdia Rahmat Jayadi digantikan Maijen Kunto Arif Wibowo yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi di Dewan Ketahanan Nasional. Yang juga menarik adalah posisi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Danpas Pampres. Jika sebelumnya dalam skep Panglima TNI nomor 1264/10 Romawi/2024, Panglima TNI memberikan promosi jabatan kepada Danpas Pampres saat itu Maijen Akhiruddin sebagai Pangdam Mula Warman. Kini Maijen Akhiruddin comeback mengisi posisi Danpas Pampres. Adapun sejak 20 Oktober 2024 diketahui posisi Danpas Pampres sempat kosong dan disebut-sebut bakal diisi Komjen Kopassus Maijen John Afriandi. Ada juga mutasi signifikan di tubuh Badan Intelijen Negara yang kini dikepalai Muhammad Herindra. Ia sebelumnya adalah Wakil Menteri Pertahanan. Tampak juga perubahan yang cukup banyak di jabatan atase pertahanan beberapa negara seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Cina, Rusia, Prancis, dan India. Konsultan Pertahanan di PT Semar Sentinel, Alman Helfas Ali, menyoroti jabatan Pangkogap Wilhan I yang selama ini dipegang TNI AL menjadi dipegang TNI AD. Sementara persepsi ancaman wilayah tersebut didominasi oleh berbagai masalah di Laut Cina Selatan. Hal ini digarisbawahi Alman karena tidak sejalan dengan kebiasaan selama ini dalam menyikapi perkembangan geostrategi. Sementara itu terkait mutasi jabatan di BIN, Alman menganggap hal ini adalah suatu kewajaran mengingat Kepala BIN baru saja menjabat. Dengan latar belakang di Kementerian Pertahanan dan Kopassus, bisa diperkirakan akan ada mutasi-mutasi untuk menguatkan BIN di bawah kepemimpinan kepala yang baru. Banyak pihak menilai mutasi yang dilakukan pertama kalinya di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini menggambarkan upaya melakukan konsolidasi kekuasaan. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya pergeseran posisi berbagai jabatan strategis di tubuh TNI AD, BIN, dan Kementerian Pertahanan. Menurut Alman, ada promosi untuk jenderal yang dulu kritis pada pemerintahan dan keluarnya Jenderal Jokowi dari struktur organisasi TNI AD. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.